Mereka mengembangkan suatu teater rakyat yang disebut randai dan tarian yang mempertontonkan kekebalan, dabus. Seni musiknya cukup beragam, seperti dendang, dikia, zikir, endang, salawat, berzanji dan ratok. Alat musik tradisionalnya juga banyak diambil dari alam, seperti saluang, bambu tiup, bansi, seruling bambu, putpuik, seruling dari batang padi dan daun enau, rebana, gendang, adok, doal dan sebagainya. Agama dan kepercayaan orang Minangkabau. Pada masa sekarang boleh dikatakan seluruh orang Minangkabau telah memeluk agama Islam, akan tetapi sisa-sisa kepercayaan lama yang animistis dan dinamistis masih bisa ditemui di beberapa tempat. Sebagian masih percaya kepada tempat atau benda-benda tertentu sebagai keramat, dihuni oleh roh tertentu, percaya kepada adanya hantu, kuntilanak, si Jundai, orang bunian, orang halus, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian ahli sejarah, bahwa kedatangan bangsa Minangkabau adalah pada zaman perunggu atau logam pada tahun 500 sebelum Masehi, di mana terjadinya perpindahan penduduk dari daratan Asia Selatan ke Nusantara. Penduduk ini berkebudayaan perunggu, Dongson, karena pusat kebudayaan perunggu tersebut berada di Dongson wilayah Tonkin Cina. Berbeda dengan ras Proto-Melayu bermigrasi ke Nusantara tahun 2000-2500 sebelum Masehi, belum mengenal logam, zaman Batu Tengan, Mesolitik, tahun 5000-1000 sebelum Masehi tahun silam masuknya arus penduduk dan kebudayaan dari Asia. Madeleine Colani, ahli sejarah Perancis mengemukakan pusat Mesolitik di Pegunungan Bastion di wilayah Tonkin, ras Papua Melanosoid. Percampuran ras ini dengan ras Austronesia membawa kebudayaan Neolitik. Pada zaman Mesolitik masuk ke pantai Sumatera ras Weda dan ras Negrito, kedua ras ini telah ada sebelum ras Melayu datang. Inilah sisa yang tak mau bercampur, mereka menjadi orang kubu, talang mamak dan berkelana di hutan. Bahasa Minang menyebutkan urang nan bajawikan raso, baatokan sikai, badin yang bamo kayu. Profesor Drs. Soekarno, ahli purbakala, orang Minangkabau datang dari India belakang pada saat kedatangan rombongan kedua dan orang Minangkabau adalah ras Melayu muda, Dentera Melayu. Asal-usul kata Melayu dan Minangkabau. Profesor Dr. Husain Naimar, guru besar antropologi Universitas Madras menerangkan bahwa kata Melayu berasal dari bahasa Tamil Malay berarti gunung. Malayur adalah suatu suku bangsa pegunungan dan sebutan Malayur fonetis menjadi Melayu. Penduduk sebelah pesisir selatan pegunungan Dekan adalah orang Malabar, orang Minangkabau menyebutnya Malabari. Malayalam adalah bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa Dravida yang mendiami pegunungan. Di Minangkabau menurut penelitian Profesor Husain Naimar banyak terdapat kata-kata Tamil dan Sanskerta. Hal ini membuktikan adanya hubungan sejarah antara Minangkabau dan Malabar. Di Malabar pun sistem masyarakatnya juga menurut garis keibuan dan pusako tinggi turun dari mamak ke kemanakan. Profesor Yaan Kuisiner dari salah satu universitas di Pris meneliti ke Minangkabau, mendapatkan adanya hubungan antara Minangkabau dengan Burma, Muang Thai, Kamboja dan Vietnam. Bukti adanya hubungan terlihat dari kata Pagaruyung Paga, suku matriarkat seperti juga dijumpai pada suku Hazi, Malabar dan lainnya. Ru artinya pusat, Yung, dan Yun artinya kerapatan. Jadi Pagaruyung dapat diartikan pusat kerapatan. Suku yang menganut sistem keibuan durian di Takuak Rajo adalah perubahan fonetik dari Durum Patakai Raya. Du, kata bilangan dua seluruhnya rum, kerkel pasir Pataka, dataran pantai raya, luas besar. Masa sejarah digolongkan kepada masa setelah adanya tulisan pada benda peninggalan sejarah seperti prasasti,
candi dan sebagainya. Masa sejarah tidak sama untuk setiap suku bangsa. Contoh misalnya bangsa Mesir memulai masa sejarahnya setelah 4000 sebelum Masehi, bangsa India 3000 sebelum Masehi dan Indonesia 400 sebelum Masehi, 500 sampai 300 sebelum Masehi. Dari India Selatan mereka mengarungi samudra memasuki pantai timur Sumatera antara lain Muara Kampar. Bersama dengan itu suku bangsa dari Burma, Kamboja, Vietnam melalui lembah Sungai Irawali. Perpindahan ini berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Dua kelompok ini sama-sama mempunyai ikatan matrilinear. Ada kelompok yang mencari aliran sungai pada saat perpindahan ini. Apa yang terjadi di belahan dunia yang sudah lama memasuki zaman logam antara lain dapat kita jelaskan sebagai berikut. India berkembang agama Buddha yang dibawa Siddhartha Gautama, 563 sampai 483 sebelum Masehi. Gautama adalah putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilawastu yang wilayahnya meliputi Nepal, Bhutan dan Sikkim. 1600 sebelum Masehi di India sudah pula berkembang agama Hindu, Mahabharata. Cina di kala itu dikuasai dinasti Zhou tahun 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Waktu itu hidup filosof Konfutse, Lao Tse dan Meng Tse. Kedua daerah itu adalah tempat turunnya ras Dentro Malayu termasuk Minangkabau. Dapat dipastikan gelombang dua yang datang 500 sampai 400 sebelum Masehi beragama Buddha dan Hindu. Dilihat secara kontekstual kemungkinan mereka yang turun dari Burma, Kamboja dan Thailand sebagai embrio suku besar Melayu di Minangkabau. Suku Melayu di Minangkabau adalah Melayu, Bendang, Kampai, Mandahiling dan Panai, dan mereka yang datang dari India Selatan, pantai timur, adalah embrio suku Jambak, Pitopang, Salokutianya, Bulu Kasok dan Banu Hampu atau sebaliknya, namun kedua kelompok ini disebut sebagai Melayu kontinental. Dalam rentang waktu 500 sampai 400 sebelum Masehi itu mereka telah membentuk kekuasaan budaya seperti Raja Gunung dan Raja Sungai. Agama Buddha sudah dikembangkan pada saat itu. Kemungkinan saja pada periode ini mereka sudah sampai ke Hulu Batang Kampar, Hulu Batang Rokan, Hulu Batang Hari dan hulu sungai lainnya. Situasi kehidupan masyarakat waktu itu hidup dengan berdagang, sawah dan mulai berkembang pertambangan emas dan hasil hutan lainnya. Ada yang berpendapat sudah ada terbentuk Nagari Sumkayam atau Nagari Minangkabau sekarang, tetapi akhirnya dibantah oleh karena konsep Nagari baru muncul setelah rombongan kedua datang ke Minangkabau. Ada pertanyaan dengan apa mereka menyelusuri dataran tinggi Minangkabau? Jawabannya adalah dengan kerbau, oleh karena agama yang dianutnya perlu menyayangi binatang kerbau, gajah, lembu, sehingga dari kerbau ini mereka dapat mengembangkannya permainan rakyat melalui adu kerbau. Dr. No Teboom memperkuat alasan tentang kegiatan berlayar yang dimiliki oleh ahli Yunani zaman purba Strabo dan Plinius bukanlah Sri Lanka akan tetapi adalah Sumatera. Atas dasar itu Dr. No Teboom, pengikut Zulkarnain, ketika ia berlabuh di India berarti sudah ada hubungan Minangkabau dengan India. Berkenaan waktunya adalah 336 sebelum Masehi. Asal-usul nama Minangkabau, A. Drs. Zuhir Usman bahwa di dalam hikayat Raja-Raja Pasai Minangkabau diartikan menang adu kerbau. B. Hal ini mendapat bantahan dari Profesor Dr. Purbacaraka. Hal ini bersifat legenda. Beliau mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari Minang Tamuan, artinya pertemuan dua muara sungai. C. Profesor Van de Tuuk menerangkan bahwa Minangkabau asalnya dari Pinanghabu yang artinya tanah asal. D. Profesor Dr. Hussein Naimar menyatakan bahwa Minangkabau adalah perubahan fonetik dari Menonhabu bahasa Tamil yang artinya tanah pangkal.